Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Dino Rahman Hakim. NIM saya 20051214025, kelas SI 2020A. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya mohon maaf apabila kurang jelas setelah menjelaskan karena tenggorokan saya lagi sakit. Langsung saja ke pengertiannya, yaitu pengertian dari standarisasi jaringan komputer yaitu adalah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Kemudian kedua, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Ketiga, mampu membuat suatu standar agar produk dan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang keempat, standar jaringan disebut juga dengan protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing dari protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Contoh dari protokol yaitu IPX atau SPX untuk Novell, yang kedua adalah NetBEUI untuk Microsoft, kemudian Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang umumnya digunakan dalam komunikasi pada internet. Kemudian model OSI. Model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Yang kedua, untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Manfaat dari OSI yaitu yang pertama, membuat peralatan vendor berbeda dan saling bekerja sama. Yang kedua, mampu membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga, standarisasi interface. Keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Dan yang terakhir, memudahkan kepelatihan network. Selanjutnya, contoh model OSI. Terdapat banyak contoh dari model OSI, diantaranya adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir adalah application layer. Kemudian masuk ke model TCP atau IP. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protokol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol switch. Perbandingan model OSI dan model TCP atau IP. Dari OSI model, yang pertama adalah physical, 2 data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, dan 7 adalah application. Untuk TCP atau IP model mempunyai application, transport, internet, dan network access. Selanjutnya, konsep layering TCP atau ICP merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam, menentukan jalur terbaik melalui jaringan, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Persamaan model OSI dan TCP atau IP yaitu keduanya sama-sama memiliki layer atau lapisan, kemudian sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dan yang terakhir, sama-sama menggunakan teknologi paket switching, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon.
Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan pemahaman terhadap teori dasar. Yang pertama ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer khususnya pada protokol jaringan sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktek jaringan komputer. Dan yang kedua, secara umum protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang tidak jelas atau masih salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.